Nah, sekarang saatnya kita mengenal dan mempelajari seperti apa sih program puasa sunnah di Bani Hasyim. Salah satu program unggulan sekolah kita ini ya. Nah, puasa sunnah di sini adalah puasa ketika kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita tidak melakukannya kita tidak berdosa. Namun alangkah baiknya kita berburu pahala dengan melaksanakan puasa sunnah. Nah, sebelumnya harus kita bedakan dulu. Puasa sunnah itu apa, kemudian puasa yang tidak sunnah itu apa. Nah, puasa yang tidak sunnah itu ada puasa wajib, ada puasa yang makruh, ada juga puasa yang bahkan haram. Itu berdasarkan hukum ya. Jadi puasa wajib itu puasa yang harus kita lakukan ketika usia kita sudah balik. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Puasa wajib contohnya apa aja? Kalian pasti sudah tahu ya. Iya, puasa Ramadan. Kemudian puasa kodok ya. Jadi puasa kodok itu ketika kalian di bulan Ramadan tidak bisa puasa karena mungkin sakit atau bepergian, maka kalian harus membayarnya di lain waktu, di luar bulan Ramadan. Kalau tidak dibayar, kalau kalian tidak mengganti puasa tersebut, maka hukumnya dosa ya. Selanjutnya puasa yang wajib dikerjakan adalah puasa nazar. Jadi ketika kita berjanji kepada Allah dalam hati, nanti kalau aku lulus nanti kalau aku lulus dengan predikat baik, aku akan puasa 3 hari, itu contoh. Nah, itu namanya puasa nazar. Jadi berjanji melakukan puasa kalau keinginannya terpenuhi. Itu wajib dilakukan ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya puasa kafarot ya. Puasa kafarot itu puasa untuk bayar denda. Ada juga yang namanya puasa, sudah ya kayaknya ya, puasa wajib ya itu ya. Nanti lebihnya kalian bisa belajar di Mapel PAI ya bersama Ustadz Rozak atau Ustadz Firman. Oke, selanjutnya ada juga puasa yang haram dilakukan. Jadi kita tidak boleh puasa pada hari-hari tertentu. Contoh, pada waktu Idul Fitri, pada waktu Hari Raya Idul Fitri, kita nggak boleh puasa. Kalau berpuasa dosa, karena haram hukumnya ya. Juga puasa pada Hari Raya Idul Adha. Nah, itu juga nggak boleh puasa kita. Kemudian puasa pada Hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Itu pun dilarang berpuasa dan hukumnya haram. Artinya kalau kita berpuasa justru mendapatkan dosa. Nah, teman-teman, berhubung program Bani Hasyim ini adalah puasa sunnah, maka mari kita kaji lebih dalam program puasa sunnah itu seperti apa ya. Di sini akan kita bahas ya. Jadi ini Ustazah Maria sambil lihat komputer ya. Jadi sebelum kita pelajari puasa sunnah, alangkah baiknya kita pelajari dulu bulan-bulan Hijriyah menurut kalender Islam. Kenapa? Karena puasa wajib, puasa sunnah bagi umat Islam itu didasarkan pada bulan-bulan Hijriyah kalender orang Islam. Nah, mungkin sebagian dari kalian tahu kan urutan bulan Hijriyah kalender Islam seperti apa. Kalau bulan-bulan Masehi kalender umum itu ya kalian pasti semuanya tahu lah. Seperti itu urutan Januari, Februari, Maret, April, nggak mungkin nggak ada yang nggak hafal ya di sini. Namun untuk kalender Hijriyah ya yang dimulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, mungkin sebagian ada yang belum hafal ya. Oke, ikuti ya berikut ini ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Urutan kalender Hijriyah itu adalah kalender khusus umat Islam ya. Tiap bulannya berjumlah 30 hari dan 29 hari. Oke. Pertama kita ada bulan Muharram. Nah, kalau orang Jawa nyebutnya itu bulan Suro. Selanjutnya bulan kedua dari kalender Hijriyah itu adalah Sofar. Kalau orang Jawa menyebutnya itu Sapar ya. Lidah orang Jawa.
Selanjutnya Rabiul Awal, itu bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau orang Jawa nyebutnya mulut. Selanjutnya bulan keempat yaitu Rabiul Tsani, ya, atau Ba'da mulut. Orang Jawa nyebutnya Ba'da mulut. Ba'da itu artinya setelah mulut ya. Orang Jawa nyebutnya seperti itu. Kemudian ada Jumadal Ula, atau kita orang Jawa singkatnya nyebut Madilawal. Selanjutnya ada Jumadas Tsaniyah, kalau orang Jawa nyebutnya Madilakir. Nah, kemudian yang ketujuh yakni bulan Rajab. Kalau orang Jawa nyebutnya Recep ya. Kemudian ada Sya'ban ya, bulan Sya'ban itu bulan favorit Nabi Muhammad. Kalau orang Jawa nyebutnya itu Ruwah, Recep Ruwah gitu ya. Nah, ini menjelang bulan Ramadan ini ya. Setelah itu ada bulan Ramadan. Kalau orang Jawa nyebutnya Poso, sasi Poso gitu ya. Kemudian ada bulan Syawal. Orang Jawa nyebutnya Bodo. Habis puasa kita berlebaran. Nah, berlebaran itu kalau orang Jawa nyebutnya Bodo. Kalau orang di sini ya, di lingkungan sekitar kita nyebutnya Rioyo. Ya, jadi habis poso itu Bodo. Kemudian ada bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa nyebutnya Apit. Kemudian ada bulan Dzulhijjah, waktunya orang berhaji. Kalau orang Jawa nyebutnya besar ya, itu Idul Kurban, hari raya kurban. Oke teman-teman, gimana, sudah paham kan urutan kalender Hijriah ya? Kita sebagai umat Islam seharusnya hafal itu ya, sebagai umat Islam ya, dari bulan Muharram, awal bulan di kalender Hijriah, sampai bulan Dzulhijjah, di mana orang-orang umat Islam menunaikan ibadah haji ya. Juga di mana umat Islam melaksanakan hari raya Idul Adha, atau populer dengan sebutan Idul Kurban, penyembelihan binatang kurban gitu ya. Nah, kita kembali ke puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu didasarkan pada waktu-waktu pada bulan yang tadi Ustazah Maria sampaikan ya. Macam-macam puasa sunnah banyak sekali, di antaranya yang mungkin tidak asing di telinga kita. Ada puasa sunnah hari Senin, ada puasa sunnah hari Kamis, ada puasa sunnah di bulan Arafah ya. Ada puasa sunnah hari Arafah ya. Ada puasa sunnah hari Tarwiyah, yaitu puasa sunnah pada tanggal 8 dan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian ada lagi puasa di bulan Muharram, ada puasa di bulan Rajab, ada puasa sunnah di bulan Sya'ban ya, ada puasa di hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 setiap bulan kalender Hijriah. Banyak sekali. Nanti kalian bisa mendalami dan mempelajari tentang puasa sunnah, puasa wajib, puasa makruh, puasa haram ya, di mata pelajaran PAI bersama Ustadz Firman dan Ustadz Rozak. Nah, jadi untuk menyukseskan program puasa sunnah yang dicanangkan oleh Bani Hashim ini, yaitu ini juga sebagai syarat kelulusan kalian ya. Sebagai syarat kalian nanti naik kelas, kalian harus paling tidak pernah melaksanakan puasa sunnah. Nah, ini Ustazah Maria ada memudahkan kalian checklist intensitas kalian puasa sunnah itu sering atau selalu atau jarang ya. Nanti Ustazah Maria share ya. Nah, itu untuk puasa sunnah Senin dan Kamis saja. Adapun untuk puasa sunnah yang lain-lainnya yang setiap bulan itu bisa ditulis di bawahnya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita di grup ya. Oke, gitu aja. Mungkin sampai di sini ya penjelasan program doa bersama dan program puasa sunnah dari Ustazah Maria. Jadi
Semuanya semangat, mari kita sukseskan diri kita, sekaligus menyukseskan program Bani Hasyim, yaitu program doa bersama dan program puasa sunnah, yang mana semua program tadi itu merupakan ibadah, ya. Jadi laksanakan karena Allah, ya. Adapun nilai, kelulusan, naik kelas itu semuanya adalah bonus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.